Perkenalkan, nama saya Gaya Herfiona BR Manulang dengan NPM 191600024. Saya dari kelas PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi pada tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, kelas 4 SD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isi dan amanat puisi, mengoreksi hasil karya puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi, mengidentifikasi ciri-ciri puisi anak, dan menyimpulkan ciri-ciri puisi anak. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui apa itu puisi anak. Puisi anak adalah puisi yang berisikan kegembiraan dan rima, mengutamakan bunyi bahasa dan membangkitkan semangat bermain bahasa. Harus berupaya memperbaiki ketajaman imajinasi anak. Pada dasarnya, puisi anak memiliki karakteristik antara lain: yang pertama, bahasanya sederhana; yang kedua, bentuk naratif; yang ketiga, berisi dimensi kehidupan yang bermakna dan dekat dengan dunia anak; yang keempat, mengandung unsur bahasa yang indah dengan panduan bunyi, pilihan kata, dan satuan-satuan makna. Puisi anak ini memiliki beberapa jenis. Ada 3 jenis puisi anak. Yang pertama, puisi naratif. Apa sih puisi naratif? Puisi naratif adalah puisi yang berisikan tentang berupa cerita. Yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan gagasan pribadi yang tidak bercerita. Puisi lirik berupa mengungkapkan pujian terhadap seseorang. Yang ketiga, puisi deskriptif adalah puisi penyair yang menggunakan gagasannya dengan cara melukiskan sesuatu untuk mengungkapkan kesan, peristiwa, dan pengalaman menarik yang pernah dialaminya. Kemudian kita masuk ke dalam materi, isi dan amanat puisi. Sebelum kita mengoreksi isi dan amanat puisi, kita harus mengetahui apa itu isi puisi dan amanat puisi. Isi puisi adalah meliputi perasaan dan pikiran penyair. Sedangkan amanat puisi adalah nilai moral yang terkandung di dalam sebuah puisi. Kemudian di sini kita juga akan mengoreksi tentang lafal, intonasi, dan ekspresi. Sebelum kita mengoreksinya, kita harus mengetahui apa itu lafal, intonasi, dan ekspresi. Pengertian lafal. Lafal adalah saat membaca puisi, pengucapan bunyi bahasa harus jelas. Kemudian intonasi. Intonasi adalah perubahan nada saat berbicara. Dalam membaca puisi, sebaiknya digunakan nada atau intonasi yang sesuai dengan karakter kata dalam puisi. Intonasi dalam puisi adalah suatu cara di mana mengatur tinggi atau rendahnya suara. Dan yang ketiga itu ada ekspresi. Ekspresi itu adalah mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu, di mana tergantung kepada isi dan nada puisi yang akan disampaikan atau yang dibacakan. Kemudian di sini kita akan mengidentifikasikan ciri-ciri puisi anak. Ciri-ciri puisi anak itu ada 3. Yang pertama, bahasanya mudah dipahami anak, pesan dapat dimengerti oleh anak, dan yang ketiga itu memiliki irama dan keindahan. Di sini saya tidak menggunakan media, tapi saya akan menampilkan cara membaca puisi yang baik dan benar. Mari kita nonton puisi ini. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi anak yang berjudul tentang ibu. 9 bulan aku di rahimmu. Selama itu kau menanti hadirku, hingga
Kulihat dunia ini dengan nyaringnya tangisan pertama. Tiada kau dengar tangisanku. Tetap saja kau timang aku dengan sabar. Dengan penuh kelembutan kau membelaku. Tak kau perlihatkan wajah kantukmu di tengah malam. Tetap saja kau temaniku yang menangis. Belasan tahun kau sudah menemaniku. Tiada putus bersabar dengan kenakalanku. Nasihat yang telah kau ucapkan berulang-ulang, walaupun kadang-kadang tak aku dengar. Kau selalu berusaha menjagaku, menginginkanku menjadi yang terbaik di masa depan. Akan kubalas jasamu, Ibu, karena sungguh aku yakin surga ada di telapak kakimu. Nah, selesai kita melihat puisi yang berjudul tentang ibu. Nah, di sini saya akan langsung menyimpulkan isi dan amanat puisi, mengoreksi lafal, intonasi, dan ekspresi, mengidentifikasi ciri-ciri puisi anak pada puisi yang berjudul ibu yang sudah saya tampilkan. Di sini isi puisi yang berjudul tentang ibu itu isinya adalah tentang 9 bulan aku di rahimmu, selama itu kau menanti hadirku hingga kulihat dunia ini. Dengan nyaring tangisan pertama, tiada kau dengar tangisanku. Tetap saja kau timang aku dengan sabar, dengan penuh kelembutan kau membelaku. Tidak kau perlihatkan wajah kantukmu di tengah malam. Tetap saja kau menemaniku menemaniku yang menangis. Belasan tahun kau sudah menemaniku, tiada putus bersabar dengan kenakalanku. Nasihat yang telah kau ucapkan berulang-ulang, walaupun kadang-kadang tak aku dengar. Kau selalu berusaha menjagaku, menginginkanku menjadi yang terbaik di masa depan. Akan kubalas jasamu, Ibu, karena sungguh aku yakin surga ada di telapak kakimu. Itu isi dalam puisi yang berjudul tentang ibu yang sudah saya ucapkan. Kemudian di sini kita akan mencari amanat puisi yang berjudul tentang ibu. Itu amanat yang terkandung dalam puisi ibu, itu amanatnya atau pesan moral yang disampaikan oleh puisi ibu yang berjudul tentang ibu itu, janganlah kamu menyakiti hati ibumu, karena jasa seorang ibu tidak ternilai harganya. Itu pesan atau amanat yang bisa kita pahami atau mengerti. Atau selagi ada ibu di hadapan kita, kita harus kita tidak boleh melawan ibu kita. Saat ibu kita menyuruh sesuatu, kita harus cepat melaksanakannya. Terus kita juga harus menyayangi ibu kita seperti ibu kita menyayangi kita. Kemudian bagaimana lafal, intonasi, dan ekspresi yang ada di dalam puisi ibu? Menurut saya lafalnya sudah baik, kemudian intonasinya lumayan baik, walaupun ada di beberapa dalam intonasinya ataupun pengucapannya tidak ada beberapa yang salah. Kemudian tentang ekspresi, kalau ekspresi dalam puisi ibu itu sudah lumayan baik. Kemudian puisi ibu ini merupakan jenis puisi apa? Jenis puisi anak apa? Puisi ibu ini merupakan jenis puisi naratif. Kenapa demikian? Karena puisi naratif adalah puisi yang berisikan tentang
tentang atau berupa cerita. Sedangkan di puisi tentang yang berjudul tentang ibu ini, dia menceritakan sebuah pengorbanan ibu dari ibunya ini nih, dari seorang ibu mengandung anaknya, membesarkannya sampai dewasa dengan kasih sayang yang tidak ternilai oleh apapun. Kemudian di sini saya juga akan menyimpulkan ciri-ciri puisi anak yang terkandung di dalam puisi yang berjudul tentang ibu. Bahasa dalam puisi ibu sudah mudah dimengerti oleh anak. Pesan yang disampaikan dalam puisi ibu juga sudah maksudnya mudah dimengerti atau dipahami oleh anak. Yang ketiga itu puisi ibu itu memiliki irama dan keindahan di dalam puisi tersebut. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jikalau ada kata-kata yang salah dalam pengucapannya, saya minta maaf. Saya akhiri, terima kasih.